Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, langsung saja di sini kita mendapatkan tugas dari Al-Ustadz Ahmad Mufti LC MSI. Beliau memberikan tugas kepada kita yaitu pembuatan makalah fikih riba gharar 2. Yaitu kebetulan kami mendapatkan judul yaitu gharar 2 dengan kelompok yang pertama Dosyanto Firdaus, lalu yang kedua saudara Ayas Darmawan. Langsung saja di sini dalam fikih gharar 2 kita akan membahas 4 materi. Yang pertama bayar 100.000 all you can eat. Lalu yang kedua BPJS Kesehatan Syariah. Dan yang ketiga biaya operasional kurban. Dan yang keempat berjualan bayar dengan seikhlas scan apapun boleh. Yang pertama bayar 100.000 dalam restoran all you can eat. Dari aspek fikih, objek makanan atau minuman yang perjualbelikan tersebut belum diketahui ukurannya dan porsinya, sehingga muncul banyak pertanyaan. Bolehkah transaksi ini dimuat? Bagaimana dengan gharar yang ada padanya? Setelah kita ketahui bahwasannya paket makanan yang diperjualbelikan tersebut diketahui maklum, porsi maksimumnya dan yang bisa orang konsumsi ala kadarnya diketahui sudah perhitungan oleh penjual dan disetujui oleh pembeli, walaupun jumlahnya secara spesifik tidak diketahui. Transaksi ini bukan bagian dari gharar, dikarenakan gharar yang dilarang adalah gharar berat atau katsir. Sedangkan yang ringan seperti yang tidak dihindari dan dimaklumi menurut tradisi bisnis urf tijari ditolerir sebagaimana tercantum dalam keputusan AAOIV Bahrain nomor 31 bahwa gharar ringan diperkenankan dengan merujuk kepada hadis Rasulullah tentang larangan jual beli gharar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, rawahul Muslim. Transaksi all you can eat memenuhi aspek gharar yang ringan menurut tradisi masyarakat atau bisa disebut dengan urf. Dalam fikih Islam klasik, ada model transaksi gharar yang diperkenakan walaupun jumlah dan besaran objek tersebut tidak diketahui, seperti jual beli juzab, yaitu jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti jumlahnya. Jual beli juzab diperbolehkan dikarenakan hajat masyarakat. Imam Dasuki menjelaskan bahwa kebolehan juzab adalah sebagai rukhsah dan pengecualian untuk barang-barang yang sulit diketahui jumlah takaran dan timbangannya. Hadis Nabi tentang mubahnya jual beli secara juzab yaitu an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabihi hatta yastawfihi qala wa kana nashtari ta'aman min rukban juzafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabihi hatta naqalahu min makanihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya kembali sehingga ia memiliki secara sempurna. Ibnu Umar berkata, dahulu kami pernah membeli makanan langsung dari rombongan dagangan secara juzab tanpa ditakar, maka setelah itu Rasulullah melarang kami menjualnya kembali sampai kami memindahkan dari tempat ke semulanya. Lanjutnya, contoh lain yang serupa dalam masalah ini adalah pemesanan kamar hotel yang disertai dengan paket sarapan untuk tamu 2 orang tanpa diketahui makanan dan akan dihidangkan beberapa porsi dan sebelumnya. Namun ini sudah menjadi tradisi yang berlalu oleh masyarakat sehingga menjadi maklum dan diperbolehkan oleh fikih. Contoh gharar yang sedikit disepakati ulama adalah jual beli kacang-kacangan, biji-bijian yang isinya tidak dapat dilihat. Seperti kita beli kerang, kita bisa beli beras, gandum dan lain sebagainya, kan itu isinya tidak bisa diketahui. Lalu yang kedua, jual beli rumah yang fondasinya tidak terlihat. Tatkala kita membeli rumah, di situ kan rumah tersebut kita nggak tahu nih fondasinya berapa dalamnya. Nah, di situ termasuk gharar yang sedikit. Lalu menyewa toilet umum, biasa kita pakai di pom bensin, di pasar-pasar, di
tempat lain sebagainya. Itu kan kita ketika masuk toilet bayar 2.000 dan kita tidak tahu nih, tidak bisa mentakar bahwasannya menggunakan air itu segayung, 2 gayung, seember, 2 ember dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa terlihat gitu kan. Dan kontrakan bulanan, yang mana kontrakan tersebut dalam satu bulan itu kan ada yang terdapat 28 hari, 30 hari, 31 hari, maka tersebut bisa disebut ulama menyepakati bahwasannya itu termasuk goror yang sedikit. Selanjutnya yang kedua, kita menjelaskan tentang BPJS Kesehatan Syariah. Untuk ini penjelasannya agak rumit, agak panjang. Penjelasan jaminan sosial kesehatan Jamsos atau BPJS selama ini tidak sesuai syariah dikarenakan mengandung unsur riba dan goror, sebagaimana keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang kelima tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah. Maka masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah. Majlis Fikih Rabithah Alam Islami Saudi mengatakan, innal aqdal ladzi yahtarimu aswalu at-ta'amul al-islami huwa aqdut ta'mil at-ta'awuni al-qa'im ala asasi tabarru' wa ta'awun. Bahwa akad yang sesuai dengan Islam adalah akad asuransi yang sesuai dengan akad tabarru' sama ta'awun. Selanjutnya, ketentuan akad BPJS Kesehatan Syariah. Akad antara peserta individu dengan peserta kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka saling tolong menolong sesama peserta, hibah atau ta'awun gitu kan. Akad antara pemerintah dengan peserta individu sebagai penerima bantuan iuran PBI adalah akad hibah yang diserah terimakan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta yang kolektif. Akad antara peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan adalah akad wakalah atau wakalah bil ujrah. Akad wakalah atau wakalah bil ujrah sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup pemberian kuasa untuk A. kegiatan yang administrasi, B. pengelolaan portofolio risiko, C. investasi pembangunan, DJS, D. pembayaran klaim BPJS atau ke Vaskes, fasilitas kesehatan, dan yang terakhir pemasaran, promosi, dan sosialisasi. Adapun akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dana jaminan sosial kesehatan adalah akad muawadhat, baik dalam bentuk jual beli, ijarah maupun akad berbasis dengan hasil. Antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad yang hibah untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif atau akad qard apabila pemerintah belum menyelesaikannya semuanya. Akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah atau akad qard untuk mengulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif. Selanjutnya, akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah atau akad qard menanggung kesulitan likuiditas aset dana jaminan sosial kesehatan. Akad antara pemerintah dengan BPJS kolektif adalah akad kafalah atau qard. Untuk menanggung kesulitan likuiditas aset dana jaminan sosial kesehatan, lalu akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad kafalah atau qard dalam hal BPJS Kesehatan. Tidak dapat memberikan talangan atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset dana jaminan kesehatan. Akad antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes adalah akad ijarah. Lalu selanjutnya, di sini ada ini ya. Ketentuan terkait iuran dan layanan. BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan baik sesuai dengan hak mereka. Lalu BPJS juga sebagai wakil peserta kolektif yang bermanfaat untuk mencapai fasilitas kesehatan yang tanggung dari jenis layanan, tingkat layanan, tenaga medis, menunggang diagnostik, obat, bentuk-bentuk terapi, dan biaya layanan kesehatan lainnya. BPJS Kesehatan juga sebagai wakil peserta kolektif wajib bertanggung jawab untuk mengupayakan agar besar pembayaran imbalan dan pembayaran pada fasilitas layanan kesehatan melalui sistem yang ada. BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya dengan baik kepada
vaskes sesuai perjanjian. Fasilitas kesehatan wajib memberikan layanan kesehatan pada peserta individu sesuai prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib menolong pasien dan dilarang menolak atau mengabaikannya. Fasilitas kesehatan atau kita sebut biasa rumah sakit ini wajib memberikan imbalan jasa berasal dari BPJS Kesehatan kepada para dokter dan para medik serta semua unsur di dalam fasilitas kesehatan sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip perundang-undangan yang sudah berlaku. Ketentuan terkait dari dana jaminan sosial bernilai negatif. Pemerintah wajib menghibahkan dana untuk menutupi negatif DJS, dana jaminan sosial. Dalam hal pemerintah belum memiliki alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS bernilai negatif, pemerintah dapat menalanginya dengan akad qard. Dan dalam hal pemerintah belum menghibahkan dana untuk mencukupi DJS yang bernilai negatif, maka BPJS Kesehatan wajib memberikan dana talangan kepada DJS dengan menggunakan akad qard atau kafalah. Ketentuan terkait kesulitan likuiditas aset dana jaminan sosial. BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau qard kepada aset DJS untuk penanggulangan kesulitan likuiditas. Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan talangan atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk penanggulangan kesulitan likuiditas dan aset dana jaminan kesehatan. Pemerintah dapat memberikan talangan berdasarkan akad kafalah atau qard. Lalu ketentuan terkait penempatan dan pengembangan DJS. BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening kemampuan DJS pada bank syariah. BPJS juga sebagai wakil kolektif. BPJS juga sebagai wakil peserta yang tidak boleh mengembangkan DJS kegiatan usaha atau transaksi keuangan bertentangan dengan prinsip yang syariah. BPJS juga sebagai wakil peserta kolektif dalam upaya membangun dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Ketentuan dan terkaitkan dengan saksi BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi atau takzir kepada pemberi kerja atau peserta individu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila si pemberi kerja atau peserta individu terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi atau takzir. Dan yang kedua, apabila pemberi kerja atau peserta individu terlambat membayar iuran dikarenakan sebab yang benar menurut syariah dan hukum, misal karena kendala teknis operasional, kegiatan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan, maka BPJS Kesehatan tidak boleh mengenakan sanksi. Lalu yang ketiga, tingkatan berat atau ringannya sanksi diberlakukan sepadan dengan jenis pelanggarannya. Lalu yang keempat, dana sanksi atau takzir wajib diakumulasikan ke dalam dana jaminan sosial. BPJS juga ini boleh mengenakan sanksi takzir dikarenakan terlambat pembayaran imbalan kepada vaskes sesuai dengan nilai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana takzir sebagaimana angka 2 di atas wajib dipergunakan untuk dana sosial. Lalu yang ketiga, pembahasan selanjutnya yaitu seputar kurban. Seputar kurban ini banyak juga nih permasalahannya. Yang mana biaya operasional kurban. Kita bahas kurban dulu. Bahwasannya kurban ini ibadah yang disyaratkan. Pada prinsipnya segala hal yang berkaitan dengan ibadah semuanya harus disiapkan dan dilakukan oleh orang yang bersangkutan dalam ibadah kurban. Pada dasarnya sahibul kurban atau sendirilah atau dia yang berkurban yang melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kurban ini, mulai dari menyiapkan binatang kurbannya, menyembelih hingga mengurus dagingnya, itu seharusnya orang yang berkurban itu sendiri. Namun dalam hal keadaan tertentu sahibul kurban boleh menyerahkan urusan ini kepada orang lain. Tentang pelaksanaan kurban, apakah yang dilakukan sendiri oleh sahibul kurban atau diselenggarakan pada orang lain terdapat pada sebuah hadis an Anasin qala dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahini faraaituhu wadian fadamu ala sifahim wa yusammi yukabbiru fazabahuma biyadihi rawahu Bukhari. Nah, di sini ada hadis rawahu Bukhari. Maaf tadi jatuh kameranya. Hadis rawahu Bukhari
yang artinya dari Anas radhiyallahu an diriwayatkan, dia berkata Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba yang warna putih lebih banyak daripada warna hitamnya. Aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk si domba tersebut sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 5238. Lalu ada hadis lagi, An Ali radhiyallahu an Ali karamallahu wajhah qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa aqsima juludaha wajilalaha wa amarani an la u'tiya al-jazar minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali karamallahu wajhah diriwayatkan, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membantu mengurus unta kurban beliau yang membagikan kulitnya serta jildanya. Kulit diletakkan pada punggung unta dan dilindungi dari dingin. Dan beliau memerintahkan agar aku tidak memberikan sesuatu pun kepada orang yang menyembelih. Beliau bersabda, kami akan memberinya dari diri kami. Rawahu Abu Daud nomor 1769. Hadis pertama menunjukkan bahwa Nabi hadis tadi yang pertama bahwasanya Nabi itu menyembelih kurbannya sendiri yang beliau kurbankan. Sedangkan hadis kedua, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk turut mengurus kurban beliau. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau ini membolehkan yang adanya panitia kurban dalam pelaksanaan kurban. Apabila hewan kurban disembelih oleh orang lain, maka sahibul kurban yang menanggung biayanya, baik untuk penyembelihan maupun pengurusan dagingnya. Artinya jika kemudian menyembelih kurban dia harus memberi upah, maka sahibul kurban yang harus membayarkan dari harta si sahibul kurban tersebut. Lalu penggunaan uang kas masjid. Nah, banyak nih bahwasannya orang yang berkurban di masjid menggunakan dana kas masjid. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya uang kas masjid itu membiayai penyembelihan kurban itu tidak dapat dibenarkan. Dikarenakan uang kas masjid adalah dana infak yang dihimpuni dari masyarakat sehingga penggunaannya harus untuk kepentingan bersama dan kemanfaatan orang banyak. Sedangkan kurban merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan sahibul kurban, berupa ibadah yang ia lakukan sehingga semua biaya yang diperlakukan pun menjadi tanggung jawabnya sendiri. Lalu selanjutnya arisan kurban. Nah, arisan kurban adalah kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan dan memperolehnya dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Contoh nih, misalnya untuk bisa berkurban dibuatlah arisan terdiri dari 5 orang. Masing-masing membayar total 5 juta, sejuta. Nah, secara bergiliran. Berarti habis dalam 5 tahun. Kompensasi seekor kambing secara bergiliran masing-masing akan mendapatkan seekor kambing. Prinsipnya arisan adalah utang piutang sebagai ta'awun antara anggota arisan. Motivasinya adalah membantu sesama peserta tersebut dianjurkan dalam Islam. Bagaimana firman Allah, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Lalu agar arisan tersebut bersifat ta'awun atau diperbolehkan, maka ada batasan yang harus dipenuhi. Yang pertama, total nominal uang yang diserahkan setiap anggota. Ini nominalnya harus sama. Contoh tadi 5 orang tadi harus sejuta. Berarti kan menggunakan kambing yang super gitu. Karena kambing 5 juta ya jatuhnya besar lah gitu kan. Yang pertama, total nominal yang diserahkan setiap anggota itu sama nominalnya dengan yang diterima, sebagaimana penegasan para ulama. Di antara Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwasanya setiap pinjaman yang disyaratkan dan ada tambahannya itu haram atau riba. Ibnul Mudhir berkata, para ulama telah berkonsensus bahwa pihak yang menjaminkan jika pemberian syarat kepada pihak pinjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan ia meminjamkan atas dasar jika mengambil kelebihan tersebut, itu hukumnya riba.
Lalu yang kedua, nilai dan harga hewan kurban itu sesuai dengan uang yang diterima dan dibayarkan. Nilai atau harga hewan kurban serta uang yang diterima dan dibayarkan oleh peserta arisan kurban itu harus terkonfirmasi dan diketahui sejak awal arisan agar terhindar dari goror atau tidak jelas lah gitu kan. Yang dilarang sebagaimana hadis Rasulullah yang melarang jual beli goror. Dikarenakan jika nilai hewan kurban tersebut lebih murah dari uang yang akan atau kita bayarkan, ia dirugikan. Begitu pula jika hewan kurbannya lebih mahal, maka harus jelas sumbernya untuk memastikan kelebihan dari yang halal barang tersebut. Lalu ketiga, setiap anggota arisan kurban punya itikat baik dan kemampuan untuk melunasi kewajibannya, sebagaimana adab-adab berutang dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang meminjamkan harta pada orang lain dengan niat ingin ditunaikan, niscaya Allah akan menolongnya untuk mendapatkan menunaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkan, Allah akan memusnahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, tidak melalaikan kebutuhan yang lain yang lebih prioritas, sebagaimana kaidah-kaidah fikih aulawiyat fikih dan muwazanah. Misalkan salah anggota arisan itu mempunyai kewajiban utang yang jatuh tempo, maka membayar utang itu lebih penting daripada karena menjadi kewajiban sesama manusia, sedangkan berkurban hukumnya sunnah bagi mereka yang mampu. Jadi ketat kalau ada utang tersebut lebih penting daripada berkurban, dikarenakan kurban tersebut hukumnya kan sunnah, dan utang itu dibayar utang itu hukumnya wajib. Nah, dan yang terakhir di sini, berjualan bayar seikhlasnya. Bolehkah berjualan dengan pembayaran seikhlasnya? Banyak nih di sekitar kita, khususnya di daerah saya sendiri itu Depok, ada nih beberapa tempat pembelian dan dia itu bayar dengan seikhlasnya. Contoh baju gitu kan. Baju ini kan mayoritas umumnya harganya itu 50.000, 100.000, bahkan 200.000 gitu kan. Namun di sini bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya ini berapa gitu? Apa hukum menjual beli dengan bayar seikhlasnya? Apakah termasuk jual beli yang dilarang karena goror? Nah, di sini kita akan membahas. Yang pertama, harus dipastikan apakah yang dimaksud dengan diinginkan oleh penjual adalah berbasis atau bersedekah, berbisnis atau bersedekah. Yang pertama, orang yang berjualan ini dia berbisnis atau bersedekah. Nah, nanti kembali lagi ke niat dan tujuannya. Karena ada beberapa transaksi substansi dan apa yang dimaksud dengan yang dilafalkan itu berbeda. Seperti kebiasaan sebagian orang meminjam pulpen kepada temannya sendiri. Pada hakikatnya kan ketika meminjam pulpen itu bahwasannya saya ini meminjam pulpennya dipinjam, namun tintanya itu dipinta, dikarenakan tinta tersebut dibuat menulis di bukunya dia itu sendiri. Seperti seorang berinvestasi sebagai pemodal, tapi dengan mensyaratkan return per bulan 2 juta. Sesungguhnya yang terjadi transaksi kredit ribawi bukan bagi hasil seperti A membeli ponsel dari si B seharga 5 juta secara tidak tunai dengan syarat akan menjual kembali kepada si B dengan harga misalkan 4,5 juta. Pertama, jika yang dimaksud penjual adalah aksi sosial, bukan jual beli atau bisnis seperti bersedekah dengan berjualan tanpa adanya maksud mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang sebesar, transaksi tersebut diperkenankan atau dibolehkan. Selanjutnya, sebagaimana transaksi sosial dibayarkan yang diberikan oleh pembeli, itu harus diterima walaupun tidak balik modal ataupun merugikan karena transaksi adalah sosial. Lalu jika yang dimaksud demikian harus jelas dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli merasa nyaman bahwa beberapa pun nominal yang diberikan itu diterima sebagai kompensasi. Begitu pula dengan penjual, ia tidak merasa dirugikan dengan nominal yang diberikan walaupun kecil, karena yang dimaksud adalah aksi sosial sebagaimana kaidah ditoleransi bahwasanya goror yang terjadi dalam sanksi sosial sesuatu goror yang tidak ditoleransi dalam transaksi bisnis. Jadi kembali lagi nih, niatnya apa, ini apa, berbisnis atau bersosial, maka kembali pada niatnya tadi. Dan sebagaimana kaidah yang menjadi standar dalam akad adalah
maknanya, bukan lafadznya. Karena gharar yang dilarang adalah gharar yang terjadi dalam transaksi bisnis, sedangkan gharar yang terjadi dalam transaksi sosial itu dibolehkan. Sebagaimana ditegaskan dalam standar syariah internasional AAOIP nomor 31 tentang gharar. Jadi kembali lagi nih, kalau misalkan dalam bisnis itu masuknya ke gharar, namun kalau dalam sosial itu masuknya tidak gharar. Contohnya, kita merasa berutang budi pada seseorang, dikarenakan kita pernah kehabisan bensin gitu kan, kehabisan bensin di jalan, kita dibeliin bensin sama teman kita 10.000 misalkan. Pada suatu saat teman kita butuh bantuan gitu kan, butuh bantuan, kita ada rezeki, kita ngasih teman tersebut 200.000 gitu. Bukan kita bayar hutang, melainkan kita memberi bantuan dikarenakan sosialisasi kepada teman. Mungkin yang saya pahami seperti itu. Lalu seperti seorang dokter yang membuka layanan konsultasi kesehatan tetapi tidak memasang tarif. Nah, di sini kan terdapat ketidakjelasan gitu, karena tidak ada tarif. Bagaimana dia yang miskin? Bagaimana dia yang tidak mampu gitu kan? Nah, namun kalau misalkan masuknya ke sosial, silakan bayar seikhlasnya. Yang biasa kita temui bayar seikhlasnya itu biasanya mungkin tukang urut ya, mungkin dan lain sebagainya. Lalu jika yang dimaksud adalah jual beli, harus terkonfirmasi kalau jual beli. Diketahui harga jualnya, tidak boleh seikhlasnya, karena salah satu kriteria dan rukun jual beli adalah harganya yang harus diketahui. Jual beli itu harganya harus diketahui. Yang dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, tidak jelas gitu. Di samping itu, ketidakjelasan ini juga membuka potensi konflik dan miscommunication, karena boleh terjadi nominal yang diberikan oleh pembeli itu di luar ekspektasi penjual, kaget gitu, sehingga dapat membuka pintu suudzon atau buruk sangka, tidak lapang dan tidak ridho, yang menghilangkan atau mengurangi keberkahan jual beli tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah, sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan adalah saling ridho birido. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Misalnya seorang yang memanfaatkan jasa driver, contoh menggunakan jasa driver tapi tanpa ada kesepakatan beberapa jumlah upahnya, masing-masing berpikir bahwasanya nominal yang akan diberi dan diterima itu wajar sesuai dengan harapan. Kita menyuruh si A nih, antar ini barang misalkan dari Depok ke Jakarta gitu. Nah, si driver ini bingung dong, saya bakal dikasih upah berapa nih gitu kan. Misalnya si driver berharap bakalan dikasih upah 100.000 gitu kan. Nah, itu saling miskomunikasi nih karena tidak ada penjelasan. Nah, di situ tuh ketidakjelasan, maka di situ dapat dikatakan gharar. Namun saat sampai ke tujuan, nominal uang yang diberikan oleh penumpang tersebut bisa jadi kecil gitu kan, bisa jadi besar. Di sini kan di luar ekspektasi. Jadi si driver kemungkinan besar menjadi dirugikan, dan si driver tersebut tidak ridho gitu kan. Nanti ya permasalahan makin panjang. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari kelompok Golor 2 terdiri dari 3 orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.